Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TWKK Japiter Tinambunan. Khotbah pada minggu ini di hari yang ke-110 tanggal 20 April 2025 diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop kubur yang kosong. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Itulah firman atau khotbah pada minggu ini. Sekarang sebelum kita masuk dalam makna pesan moral dan pembelajaran dari khotbah, kita tetap melihat pedoman kita dalam bulan April, yaitu dengan topik menghayati pengampunan dosa dan melalui kebangkitan Yesus, melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan, dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita lihat di sini adalah transformasi spiritual rohani kita
dengan baptisan kudus bersama-sama seperti Yesus mati dan bangkit. Mati dan bangkit dan menjadi hidup baru. Menjadi hidup yang baru atas kuasa Tuhan. Jadi transformasi dari kehidupan lama menjadi hidup baru. Itulah dengan baptisan kudus. Kita diperbaharui, meninggalkan tabiat lama yang penuh dosa menuju kepada yang baru bersama dengan Yesus. Sekarang kita masuk dalam perikop khotbah, yaitu Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kuburan kosong. Itulah perikopnya. Apa makna daripada pernyataan ini? Bahwa kuburan telah kosong. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 menceritakan tentang kebangkitan Yesus, di mana Maria Magdalena mendapat kubur Yesus kosong dan berlari untuk memberitahukan murid-murid Yesus. Jadi begitu Maria melihat kuburan kosong, dia kaget. Kemana Yesus? Siapa yang mengambil? Maka dia berlari-lari untuk menemui murid-murid Yesus. Dia belum ada informasi kalau Yesus itu bangkit, tapi dia bilang tidak ada di tempat, kuburan kosong. Dengan pikiran sedikit juga sedih dan galau, dia memberitahukan kepada murid-murid Yesus, yaitu Simon, Petrus, dan murid lainnya. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Kalau kita melihat kuburan kosong, Maria Magdalena kaget dan menyampaikan kepada murid-murid Yesus, yaitu Simon Petrus dan temannya. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari perikop ini? Pesan moral ini menggambarkan pentingnya peristiwa kebangkitan sebagai inti dari iman Kristen, menunjukkan kemenangan Kristus atas kematian dan harapan bagi seluruh umat percaya. Jadi ini adalah yang diimani oleh umat Kristen, bahwa Yesus bangkit. Dan ini merupakan teladan bagi kita, bahwa dengan kejadian ini, maka karena kita sudah dibaptis bersama dengan Yesus, kita pun ada jaminan dibangkitkan dari antara orang mati seperti Yesus. Dibangkitkan, atau kemudian selanjutnya adalah diminta pertanggungjawaban. Apakah kita layak masuk surga atau sebaliknya? Tapi dengan baptisan kudus, jaminan kita masuk surga sudah digaranti. Artinya, yang dibaptis dapat mahkota kehidupan. Yang tidak dibaptis akan mati. Itulah jaminan. Sekarang bagaimana kita menjaga supaya jaminan ini sampai berakhir pada saat kita meninggal? Itulah pentingnya Roh Kudus yang membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekarang apa pembelajaran daripada perikop ini? Pembelajaran pertama adalah momen penting, waktu Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan kuburan kosong. Ini menggambarkan harapan baru
ya, yang terlahir dari kegelapan. Jadi dengan bangkitnya Yesus, ini membuat harapan baru. Sudah meninggalkan kegelapan. Bahwa dalam kubur itu adalah kegelapan, begitu dia bangkit adalah terang. Jadi ada harapan bagi kita dengan teladan Yesus. Dan kita sudah dibaptis bersama atas nama Yesus. Berarti kita juga pewaris apa yang dilakukan oleh Yesus. Pembelajaran kedua. Nah, kemudian kebangkitan Yesus menandakan kemenangan atas kematian dan memberi konfirmasi iman, ya, bahwa iman bagi para pengikutnya. Jadi artinya dengan kebangkitan Yesus, ya, itu menandakan kemenangan. Artinya Yesus bisa mengalahkan kematian dan dia mendapatkan kemenangan. Ini adalah merupakan suatu harapan bagi kita dan, ya, memberi konfirmasi, ya, iman, bahwa iman bagi para pengikutnya. Artinya dengan kemenangan bangkitnya Yesus ini berpengaruh pada iman kita. Bagaimana iman kita? Tentu iman percaya kepada Yesus. Dan itu merupakan jaminan bagi kita bersama dengan Yesus, ya, khususnya pengikut-pengikut Yesus yang sudah dibaptis dan sudah melayani atas nama Yesus. Pembelajaran yang ketiga, yaitu reaksi Maria dan para murid mencerminkan perjalanan mencari kebenaran, di mana, ya, kehadiran Kristen, kehadiran Kristus yang bangkit membawa transformasi hidup bagi mereka yang percaya. Jadi apa reaksi daripada Maria Magdalena dan para murid? Ini mencerminkan adalah perjalanan, artinya ingin mencari kebenaran. Perjalanan mencari kebenaran. Dengan begitu mereka sangat antusias untuk menyampaikan bahwa kuburan kosong. Ini artinya untuk mencari kebenaran. Apa yang terjadi? Sehingga karena ini perjalanan mencari kebenaran, ya, di mana kehadiran Kristus yang bangkit itu membawa transformasi hidup, ya, bagi mereka yang percaya. Jadi transformasi hidup itu menjadi hidup baru. Itulah kebangkitan Yesus. Tapi itu berlaku bagi orang yang percaya kepadanya. Sekarang masuk kita dalam pembelajaran yang keempat. Peristiwa ini menekankan kesedihan dan kesedihannya. Jadi peristiwa itu adalah merupakan kesedihan bagi Maria Magdalena dan juga Petrus dan murid lainnya. Sedih, kenapa? Karena, ya, hilang. Yesus tidak ada lagi di kubur. Siapa yang mencuri? Kira-kira begitu pandangan mereka. Jadi mereka merasa sedih, ya. Dan juga kebingungan yang dialami Maria, ya, ketika ia menemukan, ya, makam yang kosong. Ketika ia melaporkan kepada Petrus dan murid yang lain, reaksi mereka mencerminkan ketidakpastian dan pencarian kebenaran. Jadi dengan menyampaikan kepada si murid, mereka pun jadi ikut larut mencari tahu, pergi ke kuburan.
dan dilihat memang kosong. Ada kain kafan terletak di tanah. Dan ada kain keluh penutup kepala. Tapi kok digulung? Siapa yang menggulung? Jadi digulung dengan rapi dan diletakkan tidak sama dengan kain kafan. Berjauhan. Itulah yang boleh dikatakan peristiwa ini menekankan kesedihan dan kebingungan yang dialami Maria ketika ia melihat kuburan kosong. Dan juga berakibat pada Petrus dan murid lainnya, reaksi mereka juga mencerminkan ketidakpastian dan juga pencarian kebenaran. Apa yang terjadi? Setelah mereka melihat kain kafan dan kain kelut berada di dekat kain kafan digulung, Petrus dan murid lainnya itu dapat diduga karena dia adalah kesayangan Yesus, itu dapat dikatakan Yohanes. Dan juga memang Petrus dan Yohanes itu sering bersama-sama, baik waktu dipanggil oleh guru-guru agama dan hakim-hakim agama, masalah pemberitaan firman Tuhan supaya stop, jangan memberitakan nama Yesus, katanya Petrus dengan Yohanes. Tapi Petrus menjawab dengan tegas, kami lebih taat dan mengikut Tuhan daripada manusia. Pendirian yang tegas, lugas, dan boleh dikatakan sangat bertanggung jawab. Pembelajaran yang kelima, ayat 8 dikatakan bahwa setelah melihat murid yang dikasihi Yesus percaya, ini menunjukkan perjalanan iman bahwa datang kepada kebenaran membutuhkan waktu dan kesadaran. Jadi ini dikatakan bahwa setelah melihat murid yang dikasihi Yesus percaya, ini menunjukkan perjalanan iman bahwa datang kepada kebenaran membutuhkan waktu dan kesadaran. Artinya, untuk membuktikan kebenaran daripada semua itu butuh waktu. Dan juga kita harus sadar siapa kita sebenarnya. Pembelajaran terakhir itu ke-6 dikatakan, kebangkitan Kristus merupakan puncak dari janji Allah kepada umat manusia. Jadi menjanjikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Ini sudah dibuktikan. Yesus mati dan bangkit. Bukan lagi omong kosong. Kebangkitan itu sudah nyata. Dan juga naik ke surga. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu indah. Apakah kita tidak mau turut dia? Apakah kita masih ragu-ragu percaya kepada Yesus? Saya kira tidak. Dia membuktikan bahwa orang yang satu-satunya dan yang pertama mati dan bangkit dari antara orang mati. Belum ada manusia manapun yang bangkit, belum ada. Hanya Yesus. Kebangkitannya itulah menjadi pedoman bagi kita dalam hidup kita. Kita pun seperti itu. Apabila datang kepada Yesus dan percaya kepada Dia, kelaparan dan kehausan akan dihilangkan. Berarti hidup yang kekal. Seperti Yesus saat ini sudah merupakan hidup yang kekal. Karena kematian fisik dia sudah lalui. Sekarang kehidupan secara rohani dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion dari perikop ini? Atau sebagai kesimpulan kita dengan melihat kuburan kosong atas kuburan Yesus,
yang mati dan pada hari pertama atau pada hari Minggu, ya, pada hari ketiga, karena mati Jumat dan juga di dalam kubur Sabtu dan bangkit pada hari Minggu. Apa conclusion atau kesimpulan kita? Pertanyaan pertama, apa arti kebangkitan Kristus bagi kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita dapat menerapkannya? Apa arti kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita? Ini yang perlu kita bahas. Ya. Mari kita lihat. Kebangkitan Kristus merupakan inti dari iman Kristen. Jadi dengan kebangkitan Kristus itulah puncak inti daripada Kristen. Ya, itulah arti baptisan kudus yang kita terima dalam Roma pasal 6 ayat 4 sebagai pedoman kita selama bulan April. Nah, kemudian yang mengingatkan, ya, yang mengisyaratkan kemenangan atas dosa dan kematian serta memberikan, ya, hal ini, ya, mengajarkan kita untuk hidup dalam kuasa rohani yang baru yang diperoleh melalui iman kepada Kristus. Jadi iman kepada Kristus dan kebangkitan Kristus merupakan inti dari iman Kristen. Itulah inti iman kita percaya kepada Yesus. Kebangkitan itu merupakan jaminan bagi kita dan yang menjadi yang kita idam-idamkan, ya. Nah, kemudian dalam Roma pasal 6 ayat 4 dikatakan, kita diajarkan bahwa kita dibangkitkan bersama Kristus untuk hidup dalam kehidupan baru. Jadi dengan kebangkitan Yesus itu merupakan warisan juga bagi kita, bahwa kita pun sama seperti itu. Nah, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai kasih pengampunan, ya, dari dan pelayanan kita sehari-hari. Jadi mengimplementasikan kasih dan juga pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi pertanyaan, apa arti kebangkitan Kristus bagi kehidupan sehari-hari? Di sini dikatakan adalah mengimplementasikan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan pelayanan kita sehari-hari. Jadi ada semacam ibadah kita, pelayanan kita, dan juga pengampunan. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, dan kita pun wajib hukumnya mengasihi sesama. Dan itulah yang dikatakan pengampunan di dalam hidup kita terhadap orang. Dalam kehidupan sehari-hari, pengampunan sangat penting sekali. Karena kita sudah dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, kemudian berusaha menjadi teladan dalam pekerjaan. Kita berusaha menjadi role model bagi orang lain. Dengan baptisan kudus, kita sudah mengakui bahwa bersama dengan Yesus, kebangkitan menjadi hak kita. Maka kita perlu memberikan teladan bagi orang lain dalam pekerjaan, kemudian bersosialisasi atau berinteraksi dengan klien dan rekan kerja, siapapun yang kita hadapi. Maka ada kalanya dikatakan bahwa customer adalah mercusuar. Artinya mercusuar
yang harus kita hormati. Jadi customer itu adalah merupakan mercusuar bagi kita. Berarti kita harus melakukan pelayanan yang baik dan ya membagi kasih yang kita miliki kepada sesama. Nah, kita diajak untuk tidak takut menghadapi tantangan. Tidak takut menghadapi. Mengapa? Karena ya Kristus telah mengalahkan kuasa maut dengan sempurna. Jadi kita tidak takut lagi pada tantangan hidup kita. Kenapa? Karena contoh, Kristus sudah mengalahkan maut dengan sempurna. Ya, sangat jelas. Nah, kemudian dikatakan bahwa bangkit dan naik. Itulah kemenangan daripada Kristus. Dia mengalahkan maut dengan sempurna. Bangkit dan naik ke surga. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan pertama tadi adalah dalam penghidupan sehari-hari ya, kebangkitan itu kita wajib untuk memberikan teladan bagi orang dalam pekerjaan, dalam komunitas kita. Pertanyaan kedua, dalam situasi sulit, bagaimana kita dapat tetap percaya dan berharap seperti Maria Magdalena dalam situasi yang sulit, ya, sudah kesedihan mendalam, ya. Waktu Yesus mati semua sedih karena sudah berpisah. Tetapi apa cara kita menghadapi tantangan? Bagaimana? Dalam situasi sulit, percaya dan berharap seperti Maria Magdalena adalah suatu yang sangat diidamkan oleh banyak orang Kristen. Kemudian, keyakinan akan keberadaan Tuhan di tengah kesulitan dan pengharapan pemulihan ya merupakan hati dari iman kita sebagai pengikut Kristus. Jadi pemulihan ya merupakan hati dari iman kita, merupakan yang terpenting dari iman kita sebagai pengikut Kristen. Jadi kalau kita sudah pengikut Kristen, maka pemulihan itu wajib ya kita menjalaninya karena kita sudah percaya kepada Kristus. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6 dikatakan ya. Dan malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihat tempat di mana ia." Jadi ada malaikat mengatakan, apa yang kalian cari tidak ada lagi di sini. Ini menguatkan bagi Maria Magdalena dan juga murid-murid Yesus. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Disinilah Maria Magdalena menjadi makin yakin bahwa kemenangan sudah berada pada Yesus, maut sudah dikalahkan. Kemudian malaikat mengatakan, "Mari, ya, lihat
tempat di mana dia. Berarti ada saran daripada malaikat untuk melihat Yesus di mana dia berada. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi yang sulit kehilangan Yesus, Maria Magdalena tetap mencari dan berharap. Kemudian keyakinan bahwa Yesus telah bangkit memberi dorongan untuk terus percaya, ya, meskipun dalam kegelapan. Jadi dengan adanya pemberitahuan malaikat, mereka semakin yakin dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Maka kesedihan itu mulai tergores, mulai hilang dengan sendirinya. Ternyata Yesus sudah bangkit. Langsung dikatakan oleh malaikat kepada Maria Magdalena. Maka mereka semakin yakin dan percaya dengan bangkitnya Yesus. Maka mereka dapat merasakan aroma kegembiraan. Bahkan dikatakan kegembiraan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Itulah dengan pemberitahuan malaikat bahwa keyakinan bahwa Yesus telah bangkit memberi dorongan untuk terus percaya meskipun dalam kegelapan. Kegelapan artinya memang gelap. Pada saat Yesus mati pun itu terjadi kegelapan bagi pengikut-pengikutnya. Tapi dengan bangkitnya Yesus, kegelapan itu sudah hilang, berubah menjadi terang. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari penting untuk mengikuti teladan Maria dengan tetap percaya dan berharap pada janji Tuhan, bahkan dalam paling sulit sekalipun. Jadi Maria Magdalena bisa menjadi teladan bagi kita. Dia tetap mencari Tuhan dan menemukan setelah malaikat mengatakan. Artinya kegigihan daripada Maria Magdalena dengan tekadnya dia mencari Yesus, mencari tahu di mana dia, itu bisa menjadi teladan bagi kita dengan keteguhan hati untuk mencari tahu di mana Yesus. Itulah yang bisa kita lihat dari teladan Maria Magdalena. Artinya dia selalu melihat ke depan karena dia dalam kesedihan. Yesus sudah dikubur, berada dalam kubur sudah 3 hari. Dia mencarinya. Dan ternyata Yesus sudah bangkit ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, jadi teladan Maria dengan tetap percaya dan berharap pada janji Tuhan. Jadi ternyata janji Tuhan itu sudah digenapi bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, dan itu digenapi dengan bangkitnya Yesus. Maka Maria mulai dia hatinya lega. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Apa langkah-langkah praktis yang bisa diambil untuk membagikan pesan, ya, kebangkitan kepada orang lain di sekitar kita? Langkah praktis, ya, yang bisa diambil untuk berbagi dengan orang-orang tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana langkah praktis? Mungkin banyak orang yang tidak percaya kalau kita hanya bicara mengatakan sudah bangkit. Mungkin mereka memerlukan bukti. Tapi bagaimana cara kita untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kubur dan naik ke surga? Membagikan pesan kebangkitan pada orang lain merupakan bagian penting dari kehidupan seorang Kristen. Jadi seorang Kristen memang wajib hukumnya memberitakan kebangkitan itu kepada semua orang, supaya orang percaya dan yakin kepada Yesus, ya. Nah,
terutama di tengah masyarakat yang membutuhkan harapan dan pengertian. Jadi orang yang belum punya pengertian tentang itu dan belum punya harapan, maka penting untuk menyampaikan kebangkitan Yesus supaya mereka bisa juga mendapatkan harapan. Ada harapan bahwa dengan bangkitnya Yesus, itulah harapan bagi semua orang, sehingga bisa menjadi semakin banyak orang yang percaya. Nah, kemudian dalam Injil kita diajarkan untuk saling mendukung dan saling memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Berita ini harus disebarkan. Yesus sudah mengalahkan maut dan naik ke surga. Pertanyaan, apakah kita juga bisa mengalahkan maut? Disitulah kita dibimbing Roh Kudus dengan iman percaya kepada Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita bisa dijamin bahwa kebangkitan itu menjadi menyatu dengan kita seperti Yesus bangkit. Nah, kemudian apa langkah-langkah praktis? Mari kita lihat. Dalam Roma pasal 10 ayat 17. Kita lihat di sini. Jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran datang dari firman Kristus. Apa maksud perikop ini? Ayat ini menggarisbawahi pentingnya mendengar dan mempelajari firman Tuhan sebagai dasar yang kuat. Jadi kalau kita lihat pokok-pokok pengajaran agama Kristen yang diajarkan oleh Martin Luther adalah pertama, sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah bagi kita. Kemudian sola fide. Kita diselamatkan hanya karena iman percaya. Tanpa itu tidak bisa. Iman percaya itulah dalam baptisan kudus. Di situ iman percaya kita kepada Yesus dengan dibaptis di dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat 17 ini, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran datang dari firman Tuhan. Jadi apa yang kita dengar itu semua berdasarkan firman Tuhan. Tadi saya katakan sola gratia, sola fide, dan ada ketiga sola scriptura. Hanya Alkitab yang membenarkan semua yang ada di dalam Alkitab. Hanya Alkitab yang membenarkan semua dengan firman Tuhan. Kebangkitan, kematian, dan itu dibenarkan dalam Alkitab melalui firman-Nya. Maka mendengarkan adalah hal yang penting. Karena iman dari pendengaran. Kita mendengarkan kabar baik, iman kita merespon. Kita mendengarkan apa saja, iman kita pasti merespon. Nah, sehingga merespon pendengaran tersebut adalah sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau kita melihat mempelajari firman Tuhan sebagai dasar yang kuat. Jadi kita garis bawahi di sini bahwa pentingnya
mendengar dan mempelajari firman Tuhan sebagai dasar yang kuat. Ajaran Kristen ya akan memiliki kebenaran dan keberanian atau courage ya, karena dan kita berani karena benar. Kita takut karena salah. Jadi dengan kita percaya, yakin, seyakin-yakinnya bersama dengan Yesus, kita punya keberanian. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita tidak gentar. Itu maksudnya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa dan keyakinan untuk membagikan pesan kebangkitan kepada orang lain. Ada tugas kita. Kita sudah mendengar dan kita hubungkan dengan firman bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita yakin, saya yakin. Dan itu kita beritakan kepada orang lain. Supaya orang lain juga ikut dapat pengharapan. Dapat terhibur. Ya. Nah, kemudian dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan ya. Tetapi hendaklah kamu ya pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu adalah penipu diri sendiri. Jadi kalau ada orang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak menjalankannya dengan baik, dia adalah penipu dirinya sendiri. Ini jelas dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Jadilah ya pelaku firman Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan. Nah, karena apabila kita tidak jalankan, kita sama dengan menipu diri sendiri. Nah, kemudian bagaimana kalau kita misalnya kurang punya hikmat dalam mendengar firman Tuhan dan menjalankannya? Dalam Yakobus ya 1 ayat 5 dikatakan, bila ada kekurangan hikmat ya, mintalah kepada Allah. Allah akan memberikan dengan murah hati dan tidak ya membangkit-bangkit. Artinya tidak ada dengan neko-neko gitu. Murni memberikan hikmat itu, karena hikmat itu adalah sumbernya dari Allah. Kalau kita kurang berhikmat, mintalah kepada Allah. Allah akan memberikan hikmat kepada kita. Itulah firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini. Kuburan kosong. Maria Magdalena mencari kebenaran dan fakta. Kegigihan daripada Maria Magdalena. Ternyata ada pemberitaan dari malaikat, dia sudah bangkit. Tidak ada di sini. Membuat hati mereka menjadi benar-benar puas bahwa Yesus sudah bangkit. Dengan jaminan itu maka kita pun yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus akan mendapat perlakuan yang sama. Begitu kita meninggal, kita akan dibangkitkan. Orang yang percaya dibangkitkan. Dan juga jaminan untuk hidup yang kekal dan sejati. Semoga khotbah minggu ini memberikan kita keteguhan hati sebagai teladan dan role model bagi teman-teman semua yang belum mengenal kebangkitan Yesus, supaya bisa mendapat harapan dan kebahagiaan sejati. Amin. Tuhan memberkati kita.